Selamat pagi adik-adikku. Salam jumpa kembali di materi PJOK. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang renang gaya bebas. Namun sebelumnya kita akan berdoa menurut agama kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa kekal dan kerajaan surga, Bapa yang kami sembah siang dan malam, kami mengucap syukur kepadamu atas tuntunan dan penyertaan-Mu. Kami boleh ada karena atas penyertaan-Mu, dan di pagi hari ini kami boleh belajar walaupun hanya melalui daring, tetapi kami percaya kepadamu itu adalah semua karena rancangan-Mu dan semua itu adalah rencana-Mu Tuhan, dan kami percaya itu adalah indah. Bapa di surga, semua kegiatan aktivitas kami pada pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, ampuni salah dan dosa kami demi Kristus pengantara kami. Amin. Adik-adikku, Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan, dan kita semua belajar. Dan materi kali ini kita akan belajar tentang renang gaya bebas. Pada minggu kemarin kita membahas tentang materi senam irama. Berikut kita akan mempelajari tentang pengertian renang gaya bebas. Pada kelas 8 kita sudah belajar tentang gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan pada kelas 9 kita akan membahas tentang khusus materi renang gaya bebas. Pada renang gaya bebas merupakan berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air dan kedua belah lengan secara bergantian digerakkan jauh ke depan dengan gerakan mengayuh, sedangkan kedua belah kaki secara bergantian dicambukkan naik turun ke atas dan ke bawah. Gaya bebas merupakan gaya berenang yang paling cepat dibandingkan dengan gaya-gaya yang lainnya. Yang berikut sejarah renang gaya bebas. Manusia sudah berenang gaya bebas sejak zaman kuno adik-adik. Di belahan dunia barat, gaya bebas pertama kali dipertandingkan tahun 1844 di London. Dan perenang dari suku Indian dengan mudah mengalahkan perenang Inggris. Walaupun demikian, pria Inggris waktu itu menganggap gaya bebas tidak elegan karena banyak memercikan air ke sana kemari. Dalam lomba renang, perenang Inggris tetap mempertahankan gaya dada. Sewaktu pergi ke Argentina antara tahun 1870 dan 1890, John Arthur Trudgen mempelajari gaya bebas dari penduduk asli Amerika Selatan. Dan berbagai sumber menyebut angka tahun yang berbeda-beda. Namun pada tahun 1873 adalah angka tahun yang paling sering dikutip.
Pada gaya bebas merupakan berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Kedua belah tangan secara bergantian digerakkan jauh ke depan dengan gerakan mengayuh, sementara kedua belah kaki secara bergantian dicambukkan naik turun ke atas dan ke bawah. Adik-adik, sewaktu berenang gaya bebas, posisi wajah menghadap ke permukaan air. Pernapasan dilakukan saat lengan digerakkan keluar dari air. Jadi pada saat lengan digerakkan keluar dari air, itu saat yang paling tepat kita akan mengambil pernapasan. Saat tubuh menjadi miring dan kepala berpaling ke samping. Sewaktu mengambil napas, perenang bisa memilih untuk menoleh ke kiri atau ke kanan. Dibandingkan gaya berenang lainnya, gaya bebas merupakan gaya berenang yang bisa membuat tubuh melaju lebih cepat di air. Tidak seperti halnya gaya punggung, gaya dada, dan gaya kupu-kupu. Federasi Renang Internasional atau FINA tidak mengatur teknik yang digunakan dalam nomor renang gaya bebas. Walaupun sebenarnya masih ada gaya bebas yang lain, seperti gaya bebas atau front crawl, digunakan hampir secara universal oleh perenang dalam nomor renang gaya bebas. Yang berikut teknik dasar renang gaya bebas. Yang pertama, teknik pergerakan tangan. Yang pertama, posisi awal, kedua tangan lurus di atas kepala atau kedua telapak tangan agak berdekatan, tetapi tidak perlu menempel. Yang kedua, kemudian tarik tangan ke kiri, ke bawah, terus ditarik sampai ke belakang. Kemudian angkat tangan kiri keluar dari permukaan air dan ayunkan tangan kiri tersebut sejauh mungkin ke depan, atau ketika tangan di atas permukaan air, siku tangan kiri agak ditekuk di dekat telinga. Kemudian diluruskan kembali dan diayunkan sejauh mungkin ke depan waktu ke permukaan air. Pada waktu tangan kiri diangkat keluar dari permukaan air, langsung gerakan dan tarik tangan kanan ke bawah sampai ke belakang. Sama dengan gerakan tangan kiri pada langkah B. Kemudian angkat tangan kanan keluar dari permukaan air dan ayunkan tangan kanan tersebut sejauh mungkin ke depan. Yaitu ketika tangan di atas permukaan air, siku tangan kanan agak ditekuk di dekat telinga. Kemudian diluruskan kembali dan ayunkan sejauh mungkin ke depan masuk ke permukaan air. Sama dengan gerakan tangan kiri pada langkah C. Ulangi lagi langkah B, E di atas. Next. Yang kedua, teknik pergerakan kaki. Gerakan kaki pada renang gaya bebas berfungsi sebagai tenaga pendorong dan terutama sebagai stabilisator dan pengatur keseimbangan. Latihan gerakan kaki umumnya dilaksanakan di kolam dangkal. Dan teknik gerakan kaki pada renang gaya bebas antara lain, pertama, sikap permulaan. Kedua, lengan bertumpu pada lantai kolam, tegak lurus dengan tubuh, jari-jari tangan menunjuk ke depan, kedua tangan berpegangan pada tepi kolam. Tubuh dan kedua kaki lurus ke belakang rata dengan permukaan air, kepala atau muka menghadap ke depan. Kekuatan gerakan yaitu tendangan ke bawah dilakukan dengan keras, sementara pada waktu kaki ke atas digerakkannya.
Dan gerakan dimulai dari panggul dan berakhir dengan gerakan kibasan pergelangan kaki. Serta gerakan kaki yang ke bawah dilakukan dengan agak kuat, terutama gerakan pergelangan kaki. Jarak antara ujung kaki yang ke atas dan yang ke bawah kira-kira 25-40 cm. Serta prinsip gerakan kaki pada renang gaya bebas, yaitu gerakan kaki dilakukan dengan naik turun pada bidang yang vertikal, bergantian antara kaki kanan dan kaki kiri. Gerakan dimulai dari paha dan pada gerakan menendang tertekuk pada lutut untuk kemudian diluruskan pada akhir tendangan. Serta pada saat tendangan dilakukan, telapak kaki bergerak, kaki keadaan lurus dan keadaan bengkok pada akhir tendangan. Dan gerakan kaki ke atas dijalankan dengan sikap yang lurus. Jalankan dengan agak pelan. Yang ketiga, teknik bernapas renang gaya bebas. Pernah mengambil atau menghirup nafas dalam gaya bebas, kita jalankan semenjak 2-3 kayuhan tangan kita dan kita akhiri pada saat tangan kita kembali masuk ke dalam air. Kita ambil contoh mengambil nafas ke sisi kiri, pada saat kayuhan tangan kiri kita sejajar dengan dada. Akan timbul gaya angkat pada sisi kiri tubuh kita. Akibatnya, tubuh pun akan dimiring menghadap ke sisi kiri. Pada saat itulah kita mulai mengambil nafas. Dan kemiringan tubuh kita dengan sendirinya akan membantu wajah kita untuk bisa menyembul ke atas permukaan air dengan mudah dan alami. Dan pada saat wajah Anda kembali terbenam ke dalam air, keluarkanlah udara dengan santai dari hidung Anda. Ini akan menimbulkan gelembung-gelembung air yang keluar dari hidung Anda. Serta gerakan kombinasi tangan, kaki, dan mengambil nafas. Lalu, kaki terus bergerak seperti pada poin 1 di atas. Serta pengambilan nafas dilakukan ketika tangan kiri sedang diayunkan ke depan untuk masuk kembali ke dalam air. Sedangkan tangan kanan akan naik ke permukaan air. Pada saat itulah, gerakan kepala ke kanan untuk ambil nafas. Dan begitu juga bila Anda lebih suka bernapas ke kiri, yaitu dilakukan ketika tangan kanan sedang diayunkan ke depan untuk masuk kembali ke dalam air, dan tangan kiri akan naik ke permukaan air. Dan disitulah ketika mengambil napas, kepala jangan diangkat ke atas, melainkan hanya menoleh ke samping kanan, atau juga boleh kita menoleh ke samping kiri. Pilih salah satu yang menurut Anda lebih nyaman. Next. Berikut tips-tips renang gaya bebas. Kaki terus bergerak, tidak boleh berhenti, walau ketika sedang mengambil nafas. Tangan kanan dan kiri bergerak terus secara bergantian, tanpa jeda atau istirahat. Serta posisi telapak tangan agak menghadap keluar ketika akan menyentuh permukaan air. Jadi seolah-olah ujung ibu jari tangan yang menyentuh permukaan air lebih dulu. Dan ketika kepala menoleh ke kanan atau ke kiri untuk mengambil nafas, kemudian langsung secepatnya gerakan kembali kepala ke dalam air. Jangan menunggu gerakan tangan kanan atau tangan kiri selesai.
Agar supaya gaya bebas ini bisa lebih cepat dan gerakannya lebih stabil. Pengambilan nafas dilakukan setelah 2 atau 3 set gerakan tangan. Jadi jangan sekali-kali gerakan tangan langsung mengambil nafas. Manfaat atau kegunaan renang gaya bebas. Gerakan dalam renang gaya bebas memaksa untuk mengolah ayunan lengan saat mengayuh air layaknya kerja sebuah dayung. Tentu akan menarik otot-otot lengan dan tubuh di bagian atas sehingga akan tertarik, memanjang. Kemudian gerakan kaki yang dicambukan ke atas dan ke bawah sebagai penyeimbang agar bagian bawah tubuh tetap pada posisi mengapung dan juga memberi gaya tolak untuk melaju ke depan. Sehingga bisa lebih cepat. Gerakan kaki ini akan menarik panjang tubuh bagian bawah. Kombinasi gerakan ini tentu akan sangat bermanfaat dalam melenturkan otot-otot. Sehingga bisa memicu dan mendukung proses pertumbuhan tinggi badan seseorang. Jika Anda termasuk orang yang gemar berenang, silakan manfaatkan olahraga ini untuk membantu menjaga kesehatan dan juga untuk merangsang pertumbuhan tinggi badan Anda. Renang gaya bebas juga terdiri dari beberapa gerakan lagi seperti gaya Trotsgen di Inggris, yaitu renang gaya bebas dengan gerakan kaki menggunting seperti gaya samping dan bukan gerakan kaki lurus melecut naik turun layaknya renang gaya bebas saat ini. Selain itu, terdapat juga renang gaya bebas seperti renang bebas gaya crawl. Semoga artikel tetap tentang manfaat renang gaya bebas untuk tinggi badan ini bermanfaat bagi Anda. Dan selamat mencoba dan selamat berenang. Kategori lomba renang gaya bebas. Ada 3 kategori, yaitu pria. Yang pertama pria. Ada gaya bebas, ada gaya ganti, estafet gaya bebas. Ada berapa ini? Silakan Anda baca. Yang kedua, kategori wanita. Sama seperti kategori pria, ada gaya bebas 50 meter, gaya bebas 100 meter, 200 meter, 400, sampai dengan 1500, serta gaya ganti 200 meter, serta estafet gaya bebas ada 4 kali 100 sampai 4 kali 100, ada gaya estafet gaya ganti. Next. Pembagian kelompok umur. Kelompok umur 1, putra dan putri umur 15 tahun sampai 17 tahun. Yang kedua, kelompok umur untuk putra dan putri umur 13 sampai 14 tahun. Yang berikut, putra dan putri umur 11 tahun sampai 12 tahun. Dan putra dan putri sampai umur 10 tahun. Dan tugas Anda di rumah adalah, yang pertama,
bagaimana cara melakukan renang gaya bebas. Yang kedua, jelaskan posisi badan renang gaya bebas. Yang ketiga, apa kelebihan renang gaya bebas dibandingkan dengan renang gaya lain. Demikianlah video pembelajaran, semoga bermanfaat. Dan kerjakanlah tugas Anda di rumah dengan sebaik-baiknya. Sampai jumpa di video materi pada minggu berikutnya. Selamat belajar, jaga kesehatan, dan salam olahraga.